Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke video saya kali ini. Ya, di video kali ini akan membahas seputar artikel posting data survei konsumen di beberapa marketplace, antara lain di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Mengutip dari sumbernya econsumer.iq.com. Ya, data ini diambil dari 1240 responden. Dan menurut pengalaman saya pribadi, hasilnya sudah sangat akurat. Ya mungkin nanti videonya agak panjang, soalnya ini pembahasannya agak lengkap. Tapi penting juga perlu dipahami sampai akhir ya, jangan di skip. Oke, sebagai seorang digital marketer, kita wajib hukumnya untuk bisa membaca data dan mengolah strategi berdasarkan datanya. Ya, data ini bisa dijadikan referensi untuk yang baru memulai jualan di marketplace mana yang terbaik untuk menjual produk Anda, dan cocok juga buat yang sudah berjualan di beberapa marketplace. Bisa dijadikan buat ngatur strategi dan optimasi berjualannya agar penjualannya makin safe. Ya, kita jadi tahu karakteristik dan keunggulan untuk setiap marketplace-nya. Nah, video kali ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan jualan paling laris itu di marketplace mana. Nah, biasanya banyak yang tanya seperti itu. Ya, nanti kan dijawab berdasarkan data, jadi biar kalian bisa milih sendiri cocoknya di mana dan bisa dipertimbangkan kembangkan mana yang akan lebih laris. Nah, untuk tabel yang pertama ini berisikan data survei alasan mengapa customer lebih memilih berbelanja di platform marketplace yang ada di daftar ini. Nah, yang pertama mengenai reputasi yang baik. Nah, reputasi yang baik ini tertinggi dipegang oleh Blibli dengan nilai 14,8%, dan yang kedua dipegang sama Tokopedia. Ya wajar ya untuk di Blibli memiliki reputasi yang baik, dikarenakan aturan dan hukuman buat seller di Blibli cukup ketat. Jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu membahas seputar Blibli. Nah, contohnya ada denda sebesar 100.000 untuk setiap seller yang melakukan penolakan pesanan. Nah, ini cukup berat, jadi kita sangat takut dan harus berhati-hati kalau berjualan di sana, jangan sampai bisa menolak pesanan. Dan mengenai oknum seller penipu, di Blibli sangat jarang terjadi karena untuk seleksi masuknya aja dia mungkin dikurasi dulu untuk bisa masuk berjualan di sana, dan harus memasukkan NPWP biar terdata dengan lengkap. Nah, untuk yang terendah dia ada di Shopee. Ya, platform baru ini emang baru di dunia marketplace ya. Ini banyak dibanjiri seller baru dan aturannya juga belum jelas, kadang masih berubah-berubah. Oke, yang kedua tentang harga produk termurah. Ya, pemenangnya dipegang oleh Shopee dengan persentasenya ini sebesar 18%. Ya, cukup jauh dibanding marketplace yang lain. Ya, kenapa? Karena banyak seller bisa jual murah di sini. Nah, pertama alasannya karena adanya promo free ongkir dan biaya promosi berbayar yang murah seperti iklanku itu, sehingga seller bisa menekan harga jual. Dan ketiga ini yang sangat tidak mengenakan ya bagi seller lokal, yaitu karena adanya seller internasional yang jualan di Shopee. Jadi seller dari luar negeri yang kebanyakan mereka produsen dan pemilik brand dari Cina sana bisa jualan langsung di Shopee. Ya dampaknya importer lokal pun nggak bisa bersaing ke luar negeri. Banyak pembeli dari Indonesia yang otomatis bisa menjadi importir sendiri. Bahkan emak-emak yang gaptek pun bisa nggak secara sengaja, misal order baju anak dia order dari Cina langsung. Oke, yang termahal nih ada di Blibli. Ya perlu diketahui buat yang mau jualan di sana di Blibli, untuk komisi di Blibli ini cukup tinggi sehingga banyak seller memarkup harganya untuk menaikkan harga produknya biar nggak boncos. Ya, yang ketiga mengenai keaslian produk. Yang nilai tertinggi dipegang oleh JDID. Ya, ini sesuai dengan iklannya yang sering kita lihat jargonnya, yaitu JDID dijamin ori. Dan selanjutnya disusul sama Blibli. Ya, untuk marketplace lain masih kurang ketat soal penjualan produk non ori. Ya, aturannya masih belum ketat. Paling cuma dihapus kalau baru ada yang lapor atau yang klaim dari pihak brandnya. Selanjutnya mengenai layanan customer service. Ya, dari segi pelayanan customer service Blibli nilainya tertinggi. Ya, sesuailah dengan komisi yang kita bayarkan ke Blibli sebagai penjualnya kita ya. Layanan customer di Blibli ini lengkap mulai dari chat,
langsung telepon, ada email, bahkan ada fitur chatnya di bawah, itu kita bisa langsung kontak customer service dengan cepat ya. Yang terendah ada di JDID. Ya mungkin karena SDM-nya minim, marketplace baru masuk di Indonesia nih, keluhan ke customer service-nya cukup lambat dan masih kurang memuaskan lah. Selanjutnya mengenai kecepatan pengiriman. Nah, soal kecepatan pengiriman ini dipengaruhi oleh aturan batas waktu pesanan nih ya di masing-masing marketplace. Tertinggi ini dipegang oleh Lazada, yaitu kita tahu Lazada punya kurir sendiri untuk urusan kirim-pengirim barang yang namanya LAS, Lazada Express, sehingga untuk ketepatan waktu kirim dia lebih akurat. Tapi kenyataannya tetap sama aja, karena pengalaman berbelanja di Lazada ya jatuhnya 2-4 hari, karena kadang proses seller untuk mengirim pesanannya lambat, jadi jatuhnya hampir sama. Terus selanjutnya mengenai gratis ongkir alias free ongkir, ya udah jelas ini paling top adalah Shopee. Ya dari awal dia launching udah ngasih promo free ongkir sampai saat ini dengan minimal belanja jumlah tertentu. Nah, dan kedua dari Blibli, dengan jargonnya tiada ongkir di antara kita. Ya jadi kenapa Blibli mengenakan komisi di tiap penjualannya, yaitu salah satunya buat subsidi biaya gratis ongkirnya. Oke, selanjutnya mengenai kebijakan pengembalian barang atau retur. Ya tertinggi ini masih di Blibli. Ya karena di Blibli setiap pengiriman produknya ya. Jadi di SOP-nya kita harus menyertakan form pengembalian produk jika nanti terjadi masalah. Sehingga customer lebih dimanjakan dengan mudahnya proses pengembalian produk. Tinggal isi form yang sudah disediakan. Selanjutnya mengenai navigasi website. Untuk website, menu-menu di marketplace, Tokopedia jadi yang paling unggul ya. Karena kalau pilih-pilih produk dan belanja memang lebih mudah di Tokopedia. Ya, untuk metode pembayaran terlengkap dipegang oleh Lazada. Dan Lazada ini karena menjadi proper marketplace dengan pembayaran dengan sistem COD. Ya karena di Indonesia masih banyak customer yang tidak memiliki rekening bank. Jadi pembayaran dengan sistem COD jadi solusi jitu untuk saat ini. Dan akhir-akhir ini Shopee juga belum lama ikut-ikutan ya, dia meluncurkan sistem pembayaran COD dengan bekerja sama dengan pihak kurir JNT. Jadi nanti pihak JNT yang akan menagih ke customer-nya langsung, yang akan bawa uangnya. Selanjutnya mengenai mobile apps. Nah, pengalaman penggunaan tentang mobile apps untuk Bukalapak jadi yang tertinggi ya, karena aplikasi mobile apps paling user friendly untuk Bukalapak. Nggak ribet dan dibandingkan dengan marketplace lain. Selanjutnya mengenai program loyalitas. Di Bukalapak ada program yang layanan fasilitas khusus, namanya pembeli prioritas, di mana kita dapat kelebihan free ongkir selama sebulan. Dan untuk marketplace lain ini datanya belum ada, ya memang karena yang lain belum menyediakan fasilitas khusus untuk member loyalnya. Selanjutnya mengenai promo. Ya untuk yang paling rajin promo, terutama di TV-TV, yang paling sering itu ada 3 marketplace ini, antara lain Tokopedia, Blibli, sama Shopee. Nah, mengenai keamanan. Ya, keamanan masih dipegang oleh Bukalapak. Ya, walaupun kemarin sempat dibobol ya, ada data username dan password customer itu dijual belikan di kalangan hacker. Ya, mungkin untuk data tahun depan mungkin dia akan turun untuk Bukalapak. Ya, selanjutnya mengenai tabel kedua. Ini tabel kedua itu mengenai survei kategori produk paling laris di marketplace Indonesia. Nah, untuk kategori produk terlaris yang dijual di marketplace tertinggi ya berada di seputar perangkat elektronik. Ini tertingginya di Bukalapak. Ya memang di Bukalapak penjualan alat elektronik seperti handphone dan aksesoris komputer ini cukup tinggi. Buat seller-seller elektronik dan aksesoris, misal aksesoris handphone, itu wajib punya lapak di Bukalapak karena ini pasarnya masih ramai dan luas di Bukalapak. Selanjutnya kategori untuk fashion. Nah untuk fashion ini tertinggi dipegang sama Mbak Shopee. Ya customernya memang mayoritas cewek. Walaupun sekarang dia mulai merubah brand image-nya, yaitu mengadakan program promo Shopee for Men. Ya dia mulai menarget untuk customer cowok dengan mengendorse grup band slang. Oke, selanjutnya ketiga mengenai kecantikan. Ya sama dengan fashion, Shopee tertinggi karena didominasi customer cewek ya, yang tadi.
Hanya mengenai kesehatan dan kebugaran hampir rata kalau soal ini. Soal produk kesehatan tertinggi ada di Shopee dan Tokopedia karena mungkin free ongkir ya, lebih populer. Selanjutnya mengenai perlengkapan ibu dan anak tertinggi di JDID. Ya, JDID ini banyak brand-brand besar bekerja sama dengan mereka. Jadi harganya bisa murah dan ngasih free ongkir. Jadi buat kamu yang jualan di sini untuk perlengkapan bayi dan ibu ya cukup berat kalau bermain di JDID. Selanjutnya mengenai mainan. Ya, kategori mainan ini dipegang Topet untuk yang tertinggi. Ya, banyak penghobi mulai dari mainan hingga barang koleksi. Ya, biasanya banyak yang nyari produk di Tokopedia. Karena sangat lengkap ya kalau di Tokopedia. Selanjutnya mengenai kebutuhan sehari-hari. Ya, tertinggi ini masih ada di Blibli dan JDID. Ya, karena kedua marketplace ini sudah bekerja sama dengan distributor dan brand resmi. Ya, hindari jual produk kebutuhan sehari-hari di dua marketplace ini karena sama aja bunuh diri kalau di situ. Saingannya cukup berat. Selanjutnya mengenai hobi dan gaya hidup. Nah, tertinggi ini masih di Tokopedia lagi dan Bukalapak. Ya, Bukalapak dulu awalnya berdiri emang di kalangan komunitas sepeda dan hobi ya. Sehingga sampai sekarang pun image seputar isinya orang penghobi masih banyak. Masih cukup bagus. Selanjutnya mengenai perlengkapan rumah. Nah, untuk perlengkapan rumah kembali dipegang oleh JDID. Ya, dia jadi penguasa. Memang JDID ini menarget segmen untuk market kebutuhan rumah tangga. Makanya dia banyak merangkul untuk produsen-produsen dan brand resmi di Indonesia. Selanjutnya mengenai olahraga. Untuk olahraga, jenis perlengkapan olahraga ini di Bukalapak yang paling tinggi ya, karena di Bukalapak paling lengkap untuk soal keperluan olahraga dan hobi. Jadi poinnya tertinggi di sini. Selanjutnya mengenai travel. Nah, travel ini yang dijual belikan biasanya layanan tiket. Nah, dipegang oleh Blibli ya, karena perusahaan yang masih saudara sama tiket.com. Produk wisata ini banyak promo di sini. Selanjutnya mengenai otomotif jelas tertinggi di Bukalapak. Ya, di Bukalapak karena kebanyakan customernya cowok. Jadi cukup bagus untuk jualan seputar dunia otomotif di sini. Oke. Ya, selanjutnya mengenai tabel ini antara gender dengan marketplace. Jadi di sini bisa dilihat untuk Shopee tertinggi gendernya adalah di perempuan ya. Jadi Shopee mendominasi perempuan tinggi 58% dan Bukalapak customernya kebanyakan cowok dengan angka 77%. Jadi dari data yang di atas tadi bisa disimpulkan di sini. Anda jualan produknya apa, nah, target segmen pasarnya untuk apa, bisa pilih marketplace sesuai dengan pasar yang bisa dilihat di data ini. Oke, gimana? Ada bayangan mau jualan di mana? Ya, harapan saya dengan video ini dapat gambaran umum ya seputar penjabaran dari data-data tiap marketplace. Ya, bukannya malah bingung dan pusing. Ya, saran dan tips dari saya, ya, terutama yang buat pemula ya, nggak usah aneh-aneh, tidak usah perlu banyak-banyak jualan nggak harus semua marketplace diajar. Ya, fokus jualan aja di 3 marketplace yang populer, yaitu Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Nah, itu 3 ini harus kalian jajahi semua. Dan kenapa mesti lebih dari 1 marketplace? Ya kita uploadnya nanti sekalian jalan, jadi langsung upload aja ke 3 marketplace itu. Nah, nanti misal kadang ya ada waktu tertentu di beberapa marketplace itu penjualannya down, sepi. Ya misal nggak ada promo itu biasanya down. Nah, penjualannya otomatis bisa drop. Nah, ini bisa diatasi atau biar bisa tercover dari penjualan kita di marketplace lain. Ya, jadi ini sepi, nanti marketplace lain bisa lebih ramai. Karena untuk marketplace lain 3 itu cukup sulit untuk mendapatkan penjualan pertamanya. Butuh kesabaran dan proses yang cukup panjang dan lama. Ya, nanti setelah sudah jalan untuk 3 itu silahkan mau ngajar untuk marketplace yang lebih elit ya seperti Blibli dan Lazada. Oke, ya sekian tuh video ini ya. Semoga bermanfaat, bisa buat gambaran kamu yang mau mulai berjualan di marketplace. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.